Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali meskipun belajar di rumah ya. Dan tak lupa kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah dijadikan sebagai penuntun dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, kita memasuki pelajaran PPKN, yaitu bagian bab 2 tentang isi alenia dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bagian pertama, isi alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajah yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar inilah dasar negara Republik Indonesia juga tercantum. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma dasar negara bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, segala penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara haruslah sesuai dengan nilai-nilai dasar tersebut. Nah, adapun naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini dia naskahnya. Saya yakin Ananda soleh-solehah masih ingat ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 4 alenia. Oke, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental berisi tentang tujuan negara. Apa sih tujuan negara? Nah, tujuan negara yang tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia setelah memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara tersebut merupakan tujuan nasional yang secara rinci dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Pernyataan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara tersimpul dalam kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa negara Indonesia harus berdasarkan pada suatu undang-undang dasar dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Selanjutnya, bentuk negara dan jenis kedaulatan. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Di dalam negara
berbentuk republik kehendak negara adalah hasil dari suatu peristiwa hukum, dan terdapat suatu badan yang mewakili sejumlah orang sebagai pemegang kekuasaan. Keputusan-keputusan badan ini merupakan hasil proses hukum yang sesuai dengan konstitusi negara dan sebagai wujud kehendak negara. Sedangkan kedaulatan secara yuridis diartikan sebagai kekuasaan. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan undang-undang. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ingat ya, kedaulatan rakyat mempunyai arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan kekuasaannya pada suatu badan, yaitu pemerintah. Bila pemerintah dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah. Selanjutnya, dasar negara. Pernyataan bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan dasar negara ini tersimpul dalam kalimat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara adalah kelima asas yang disebutkan di atas yang terkenal dengan nama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila menjadi asas kerohanian yang menjadi sumber nilai, norma serta kaidah moral maupun hukum negara. Oleh karenanya, sebagai dasar filsafat negara, Pancasila sering disebut pula sebagai ideologi negara, yang mengandung konsekuensi bahwa seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara serta segala peraturan perundang-undangan yang ada dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila merupakan sumber tertib hukum Indonesia. Adapun kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara Republik Indonesia adalah: yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci bahwa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah menyatakan proklamasi kemerdekaan, yaitu dalam suatu naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Ingat, yang membacakan naskah yaitu Soekarno-Hatta. Ingat ya, proklamasi pada hakikatnya memiliki dua makna, yaitu suatu pernyataan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera dilaksanakan berkaitan dengan proklamasi tertentu. Artinya, mulai detik proklamasi tersebut, bangsa Indonesia menyusun negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan sendiri untuk mewujudkan cita-cita bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, material dan maupun spiritual. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik pernyataan proklamasi pada alinea ketiga maupun tindakan-tindakan tentang pembentukan negara Republik Indonesia terinci sejak alinea ketiga. Nah, selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia
dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditemukan unsur-unsur yang menurut ilmu hukum merupakan syarat bagi adanya suatu tertib hukum di Indonesia, yaitu suatu kebulatan dari keseluruhan peraturan-peraturan hukum. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Di dalam suatu tertib hukum terdapat urutan susunan yang bersifat hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar atau pasal-pasalnya bukanlah merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok dari Undang-Undang Dasar ataupun hukum dasar yang tidak tertulis, yang pada hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang tidak tertulis itu yang dinamakan pokok kaidah yang fundamental. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung di dalamnya pokok-pokok pikiran yang intisarinya adalah Pancasila. Pada hakikatnya merupakan sumber semangat bagi para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan, para penyelenggara partai, serta golongan fungsional dan seluruh alat perlengkapan negara lainnya. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan kuat dan tetap sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat, bahkan secara yuridis tidak dapat diubah oleh siapapun, terletak pada kelangsungan hidup negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar rangka dan suasana bagi kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia. Dalam pengertian ini, isi yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bila mana dirinci secara sistematis merupakan suatu kesatuan yang bertingkat dan berfungsi sebagai dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea atau bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, alinea pertama. Alinea pertama, bahwa sungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makna yang terkandung dalam alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia.
Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita. Selanjutnya, Aleniah kedua. Aleniah kedua dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Aleniah ini mengandung makna bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian atau hadiah dari negara lain, tetapi merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, baru mencapai pintu gerbang, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kalau tidak ada sifat bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, berarti kita ini dikatakan belum merdeka ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Aleniah ketiga. Aleniah ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Aleniah ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inti dari Aleniah ini adalah pengakuan bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil perjuangan bangsa Indonesia, tetapi juga berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat meraih kemerdekaan itu pasti ada pertolongan Allah. Tidak mungkin kita meraih kemerdekaan tanpa pertolongan Allah ya. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan material dan spiritual, serta keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Keyakinan dan tekad yang kuat untuk memperoleh kemerdekaan dan keyakinan akan kekuasaan Tuhan menjadi kekuasaan yang menggerakkan bangsa Indonesia. Persenjataan yang sederhana dan tradisional tidak menjadi halangan untuk berani melawan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Nah, kita lihat sejarah-sejarah bahwa Indonesia itu hanya memakai bambu runcing, alat-alat yang bisa melawan musuh. Padahal musuh yang dilawan memakai senjata yang modern. Masya Allah, betul-betul perjuangan Allah, perjuangan berkat bantuan Allah. Para pejuang bangsa yakin bahwa Tuhan akan memberikan bantuan kepada umatnya yang berjuang melawan kebenaran. Masya Allah. Banyak peristiwa sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah memperoleh kemenangan walaupun dengan segala keterbatasan senjata, organisasi, dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa tekad yang kuat dan keyakinan pada kekuasaan Tuhan dapat menjadi faktor pendorong dan penentu keberhasilan sesuatu. Masya Allah. Aleniah ketiga, pembukaan mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa, berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia banyak bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat jasmani dan rohani. Aleniah ketiga juga menegaskan motivasi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya serta pengakuan akan peran rakyat dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Kalimat yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya secara implisit melenyapkan segala kesangsian dukungan rakyat terhadap kemerdekaan, sehingga esensinya adalah bahwa kekuasaan tertinggi bagi bangsa dan negara Indonesia adalah terletak pada rakyat atau yang disebut kedaulatan rakyat. Selanjutnya, Aleniah keempat. Aleniah keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk susunan
Pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi alinea keempat ini sangat jelas menegaskan tentang tujuan negara, pembukaan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan dasar negara. Yang pertama, tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, susunan dan bentuk negara yaitu Republik Kesatuan. Dalam pemerintah negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atau biasa disebut dengan demokrasi. Yang kelima, dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Selanjutnya, poin B. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial. Nah, dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, yakni negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Ini berarti juga negara hendak mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan. Rumusan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah satu, tidak dapat dipecah-pecah. Kita tahu kehidupan kita ini tidak boleh terpecah-pecah ya. Adapun kondisi atau bagaimanapun kita harus berusaha bersatu. Keseluruhan secara garis besar dan dalam pokok dasarnya mengandung persamaan. Dengan demikian, negara Indonesia yang didirikan atas aliran pengertian persatuan Indonesia itu mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara Indonesia yang didirikan sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat menghendaki negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, karena negara Indonesia merupakan masyarakat yang integral yang diliputi semangat satu bangsa, semangat kekeluargaan, kegotong royongan, dan usaha bersama. Kita lihat di kampung-kampung ketika melakukan gotong royong angkat rumah, Masya Allah, hampir satu kampung semua yang mengangkat rumah itu. Begitu semangatnya, tanpa ada imbalan ya. Palingan makan siang misalnya, tidak ada uang ya, tidak ada gajinya. Masya Allah. Semoga juga di kota-kota ini bisa terlaksana seperti orang-orang di desa, seperti itu. Kalau seperti itu, Masya Allah, luar biasa persatuannya. Selanjutnya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa manusia Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menikmati keadilan sosial dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial itu.
Namun negara juga berkewajiban menciptakan keadilan sosial tersebut. Nah, yang ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang hendak terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Paham pemikiran ini menunjukkan bahwa kedaulatan dalam negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia. Tadi ya pembahasan sebelumnya bahwa kedaulatan dalam negara Republik Indonesia berada di tangan rakyat Indonesia. Perwujudan kedaulatan rakyat itu dilakukan berdasarkan kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya, yang keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Paham ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang monoteisme, yakni bangsa mengaku bahwa Tuhan itu satu atau Esa. Perwujudan paham ini menghendaki pemerintah dan nilai-nilai penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur. Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran di atas, tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu, pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sedangkan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 itu dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pancasila. Nah, selanjutnya, sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini contoh sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, memiliki pola pikir dan pola tindak berdasar pada konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bertekad mempertahankan dan menjaga kelestarian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dalam mengoperasionalisasikan demokrasi dan HAM. Yang keempat, menjadikan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjadikan isi alinea pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengoperasionalisasikan perekonomian nasional. Dan keenam, mengembangkan pola pikir Bhinneka Tunggal Ika yang berwujud sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan berbangsa yang pluralistik. Alhamdulillah, sekarang tugasnya. Nah, Ananda, silahkan
Ananda Soleh-Solehah cari di internet sikap positif terhadap isi alenia dan pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Setelah didapat, kemudian dicatat dalam bentuk tabel dan dikirim via Wapri ke Ustazah. Waktu pengumpulan tugas mulai pukul 9.30 sampai 20.00. Gunakan waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akan kembali. Oke. Nah, yang berhubungan tadi dengan tugas, Ustazah kasih contoh ya. Contohnya misalnya nomor 1. Pokok pikirannya itu persatuan. Pokok pikirannya yaitu persatuan, sedangkan sikap positif yang ditampilkan yaitu lingkungan keluarga, saling menghargai antara anggota keluarga. Yang kedua, menjaga kerukunan keluarga. Yang ketiga, tidak mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Kita cari contoh tugasnya ya. Oke, terima kasih. Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.